Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah mau mampir di channel ini. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat nonton videonya Rabanians ID. Di thumbnail videonya itu ada highlight yang bertuliskan ilmu kimia dahulu bagian dari ilmu sihir. Terus judulnya sendiri itu dikasih judul kimia ternyata ilmu sihir yang dijinakkan dalam tanda kutip. Sejarah ilmu kimia. Ya awalnya sih saya kurang sepakat ya dengan judulnya tersebut, karena ilmu kimia dan ilmu sihir itu jelas berbeda. Kimia itu sains, ada penjelasan logisnya, sementara ilmu sihir nggak tahu deh bisa dijelaskan secara logis atau enggak. Tapi setelah nonton videonya, jadi di videonya itu dijelaskan panjang lebar bagaimana awal mulanya ilmu kimia itu bisa diklasifikasikan sebagai salah satu dari cabang ilmu sihir. Nah, setelah menonton videonya panjang lebar itu, menurut saya ya wajar juga sih kenapa dahulu kala ilmu kimia itu digolongkan ke dalam ilmu sihir. Jadi karena memang kalau kita punya bekal ilmu kimia itu, kita istilahnya kita bisa bikin campuran dari dua buah zat A dan zat B, kemudian menghasilkan zat baru yang mana punya sifat yang sama sekali berbeda dari zat-zat penyusunnya tersebut, jadi zat baru gitu. Dan itu bisa bikin orang yang melihatnya itu terpukau, terkesima, atau terkagum-kagum gitu, wow gitu. Ya istilahnya ya banyak fenomena aneh gitu dalam ilmu kimia. Nah, apalagi kalau zaman dulu itu mungkin sumber atau referensi tentang ilmu kimia itu masih sangat sedikit, jadi kelihatannya ya kayak ilmu gaib aja gitu, kayak ilmu sihir. Referensi tentang ilmu kimia juga mungkin di zaman dahulu itu masih sangat sedikit ya, jadi untuk menjelaskan fenomena aneh yang terjadi lewat ilmu kimia itu ya agak sulit diterima oleh logika orang-orang zaman dahulu kayak gitu. Di sumber lain saya juga sempat baca kalau pada zaman dahulu itu ada beberapa oknum yang menyelewengkan ilmu kimia ini untuk praktek perdukunan atau ilmu hitam. Ya tujuannya jelas untuk mencari keuntungan pribadi bagi dirinya. Ya makin-makinlah ilmu kimia itu digolongkan ke dalam salah satu ilmu sihir. Nah, kenapa akhirnya ilmu kimia itu dikeluarkan dari ilmu sihir? Ya karena emang ilmu kimia dan ilmu sihir itu jelas berbeda, karena ilmu kimia itu dapat dijelaskan secara logis, sedangkan ilmu sihir nggak tahu deh bisa dijelaskan secara logis atau enggak. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan suatu eksperimen yang mungkin bisa menjadi suatu gambaran bagaimana dahulu kala itu ilmu kimia bisa disebut sebagai ilmu sihir. Nah, jadi di sini saya punya 5 buah gelas, kemudian ada 1 air mineral dan obat tetes luka. Nah, yang pertama kita tuangkan dulu air mineral ini ke gelas yang pertama. Nah, kemudian setelah terisi penuh, kita teteskan obat tetes luka ini sekitar 5-10 tetes. Dan lihat, kita lihat apakah ada perubahan warna. Belum ya, karena ini emang masih pelarutan biasa. Nah, kita lihat udah mulai agak larut, cairannya udah mulai menguning. Nah, kemudian kita tuangkan isi dari gelas 1 ini ke gelas yang kedua, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Kita tuangkan, set. Nah, kelihatan nggak perubahan warnanya? Dia jadi agak biru ya. Kita lihat kan jadi agak biru ya. Nah, tadinya kuning jadi biru. Kemudian
Isi dari gelas kedua ini kita tuangkan ke gelas yang ketiga. Kita lihat apa yang terjadi. Warna birunya hilang. Warna birunya hilang, jadi bening. Gimana? Aneh nggak? Nah, setelah itu kita tuangkan isi gelas ketiga ini ke gelas yang keempat dan lihat apa yang akan terjadi. Kita tuangkan ya. Berubah jadi pink, jadi merah. Aneh nggak? Kemudian gelas yang keempat ini kita tuangkan lagi ke gelas yang terakhir dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, warna yang tadinya merah berubah lagi jadi biru kayak yang tadi ya, kayak yang pertama. Kita lihat di sini tuh. Warnanya merahnya hilang, berubah jadi warna biru. Terlihat seperti sihir kan? Tapi bukan, ini adalah ilmu kimia, ada penjelasannya dan bisa dijelaskan secara logis. Jadi ini nggak pakai ilmu gaib sama sekali. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita ulang lagi dari awal. Nah, jadi selain air mineral dan obat tetes luka, saya juga pakai bahan-bahan lain yang saya masukin masing-masing ke gelas 2, 3, 4, dan 5. Nah, di gelas kedua ini saya isi pakai larutan tepung. Larutan tepung ya, bukan tepungnya. Jadi bikinnya itu tepung dilarutin di air panas. Itu pakai saya masukin ke sini sekitar 3-5 ml. Terus di gelas yang ketiga ini saya pakai larutan basa atau bisa disebut larutan alkali. Saya pakai sekitar 2-3 ml. Terus di gelas yang keempat ini saya pakai zat kimia yang namanya phenolphthalein. Terus di gelas yang kelima saya pakai larutan asam sitrat. Jadi gelas yang pertama itu saya isi pakai air mineral. Air mineral itu pH-nya netral, sekitar 7 ya. Terus air mineral itu saya tambahkan dengan obat tetes luka. Nah, di sini belum terjadi reaksi kimia apa-apa, cuma pelarutan biasa. Makanya warnanya juga sama seperti warna obat tetes luka, cuma lebih agak kuning aja. Jadi kelihatan kayak larutan kuning gitu ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam obat tetes luka itu terkandung ion yang namanya triiodida. Waktu saya tuang isi gelas satu ke gelas kedua itu, warna larutan berubah menjadi biru. Nah, warna biru yang dihasilkan itu terbentuk karena ada reaksi kimia antara ion triiodida dari obat tetes luka dengan amilum atau karbohidrat yang terkandung di dalam tepung. Nah, reaksi ini menghasilkan suatu senyawa kompleks yang berwarna biru. Nah, kompleks warna biru ini bisa terbentuk kalau larutannya itu memiliki pH yang rendah atau netral. Jadi, kalau pH-nya tinggi, kompleks birunya itu tidak akan terbentuk. Nah, kemudian kenapa warna biru itu hilang ketika dituangkan ke gelas ketiga? Jadi, di dalam gelas ketiga itu sebelumnya sudah saya isi dengan larutan basa yang memiliki pH tinggi. Sehingga saat pencampuran terjadi, pH campuran pun juga jadi tinggi, jadi ikutan naik. Nah, karena pH-nya tinggi, senyawa kompleks yang sudah terbentuk tadi menjadi pecah atau terurai, dan akhirnya warna biru pun menjadi hilang. Nah, di gelas yang ketiga ini kan pH-nya tinggi alias basa. Kemudian saya tuangkan ke gelas keempat yang sudah diisi dengan phenolphthalein. Nah, phenolphthalein ini merupakan suatu senyawa yang berfungsi sebagai indikator basa. Jadi, kalau phenolphthalein bercampur dengan larutan basa yang pH-nya tinggi, warnanya akan berubah menjadi merah seperti ini. Nah, yang terakhir di gelas yang kelima, saya isi dengan asam sitrat. Asam sitrat itu senyawa asam, pH-nya rendah. Jadi, waktu isi gelas keempat itu dituangkan ke gelas kelima dengan proporsi yang pas, maka pH campuran akan kembali menjadi rendah. Nah, karena pH-nya rendah, warna merah dari phenolphthalein menjadi hilang. Sebaliknya, senyawa kompleks biru yang tadi sempat hilang karena pH yang tinggi, jadi terbentuk kembali seiring perubahan pH yang kembali menjadi rendah. Sekali lagi, apa yang saya praktekkan ini bukanlah ilmu sihir, ini murni ilmu kimia, jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir. Jadi,
Pesan saya harap lebih hati-hati kalau misalnya nanti ada orang yang ngaku-ngaku punya ilmu sihir dengan mempraktekkan percobaan-percobaan semacam ini.